Baik, selamat pagi. Saya Elsa Aurel Agustin Situmorang dengan NIM 7223141019 dari Prodi Pendidikan Ekonomi Stambuk 2022. Jadi di sini tujuan saya membuat video ini sebagai salah satu penilaian untuk ujian akhir semester mata kuliah Ekonomi Regional. Dan langsung saja kita masuk ke pembahasannya pada soal yang pertama. Salah satu masalah perkotaan adalah urbanisasi dan migrasi. Hal ini terjadi karena beberapa hal seperti ketimpangan pendapatan antar wilayah, mudahnya akses dari desa ke kota, dan pengelolaan administrasi kependudukan yang belum optimal. Meskipun ada hal positif dari urbanisasi maupun migrasi, namun perlu strategi dalam mengelolanya. Nah, bagaimana sih pengelolaan urbanisasi dan migrasi yang baik? Pengelolaan urbanisasi dan migrasi yang baik memerlukan pendekatan yang realistis, praktis, dan terukur dengan mempertimbangkan kapasitas sumber daya dan situasi demografis di Indonesia. Nah, berikut menurut saya strategi yang dapat diterapkan pada pengelolaan urbanisasi dan migrasi. Yang pertama yaitu mendorong pembangunan ekonomi di desa. Strateginya seperti pemerintah dan sektor swasta perlu berinvestasi lebih banyak di daerah pedesaan dengan mengembangkan sektor-sektor unggulan seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata berbasis alam. Pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) juga menjadi kunci untuk menciptakan lapangan kerja lokal. Nah, kita beri contoh seperti program desa wisata yang telah dijalankan di beberapa daerah di Indonesia. Misalnya, di desa Ngaleran di Yogyakarta yang berhasil mengubah potensi alamnya menjadi destinasi wisata yang mendatangkan pendapatan bagi penduduk setempat. Nah, hal ini menekan arus urbanisasi karena penduduk tidak perlu lagi pergi ke kota untuk mencari penghidupan. Lalu yang kedua ada peningkatan kualitas infrastruktur di desa. Strateginya dengan meningkatkan akses infrastruktur di daerah-daerah tertinggal seperti jalan, listrik, internet, dan air bersih. Hal ini akan membuat desa lebih layak huni dan memungkinkan ekonomi lokal berkembang. Contohnya dengan program listrik di desa dari PT PLN yang telah membawa listrik ke banyak daerah terpencil. Nah, akses listrik ini membuka peluang bisnis baru dalam meningkatkan kualitas hidup sehingga orang lebih tertarik tinggal di desa daripada migrasi ke kota. Yang ketiga ada pengembangan kota menengah sebagai pusat ekonomi baru, di mana strateginya alih-alih hanya berfokus pada pembangunan kota besar seperti Jakarta ataupun Surabaya ataupun kota-kota besar lainnya, pemerintah perlu mendorong pertumbuhan kota-kota menengah sebagai pusat ekonomi baru. Ini akan mengurangi beban-beban kota besar-besar yang tadi disebutkan dan menyebar arus migrasi secara merata. Contohnya kota Solo dan Yogyakarta yang telah dikembangkan sebagai pusat pendidikan dan pariwisata. Dengan adanya universitas-universitas besar dan pusat industri kreatif yang tumbuh, kedua kota ini mampu menarik migran tanpa menciptakan masalah kepadatan seperti yang terjadi di Jakarta. Lalu ada perumahan terjangkau di kota, di mana strateginya menyediakan perumahan terjangkau bagi pekerja penghasilan rendah di kota untuk menghindari munculnya permukiman kumuh akibat migrasi. Hal ini dapat dilakukan melalui kemitraan pemerintah dan swasta dalam proyek perumahan. Contohnya seperti program rumah susun sederhana sewa atau rusunawa yang dibangun pemerintah di beberapa kota besar untuk menyediakan hunian murah bagi pendatang baru ataupun warga yang berpenghasilan rendah. Nah, program ini membantu menurunkan beban perumahan dan mencegah tumbuhnya permukiman liar. Lalu ada program pelatihan dan pendidikan di desa, di mana strateginya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi di desa-desa untuk menyiapkan tenaga kerja terampil di sektor-sektor strategis yang ada di desa seperti pertanian modern atau industri kreatif atau digitalisasi. Di mana contohnya seperti program bantuan stimulan pemberdayaan masyarakat atau BSPM yang mengajarkan keterampilan
dan memberikan modal bagi masyarakat desa untuk membuka usaha sendiri. Dengan keterampilan ini, mereka dapat bekerja di daerah mereka tanpa harus migrasi ke kota. Lalu yang terakhir ada perbaikan transportasi antar daerah, di mana strateginya membangun transportasi yang terjangkau dan efisien antar daerah perdesaan dan kota kecil sebagai pusat-pusat kota. Ini mengurangi tekanan bagi penduduk desa untuk sepenuhnya pindah ke kota karena mereka dapat berpergian dengan mudah untuk bekerja ataupun mendapatkan layanan. Contohnya, pembangunan jaringan kereta api dan perluasan jaringan tol antar provinsi yang memungkinkan mobilitas lebih cepat dan efisien tanpa harus pindah ke kota besar secara permanen. Nah, dengan strategi-strategi ini, urbanisasi dan migrasi dapat dikelola dengan lebih efektif dan memberikan manfaat yang optimal tanpa menimbulkan masalah baru seperti kemacetan, permukiman kumuh, ataupun ketimpangan sosial di kota besar. Lalu yang kedua, untuk mengatasi masalah sampah di Kota Medan secara lebih efektif, solusi yang lebih inovatif dan melibatkan berbagai pihak perlu dipertimbangkan. Nah, menurut saya berikut beberapa solusi yang dapat diusulkan selain langkah-langkah yang sudah diambil pemerintah. Yang pertama, penerapan konsep ekonomi sirkular, di mana solusinya dengan mengubah cara pandang terhadap sampah dari sekedar barang buangan menjadi sumber daya yang bisa dimanfaatkan kembali. Ekonomi sirkular mendorong penggunaan kembali, perbaikan, dan daur ulang bahan-bahan yang ada sehingga dapat mengurangi limbah yang berakhir di tempat pembuangan akhir. Nah, implementasinya dengan mendorong kerjasama dengan perusahaan swasta untuk menciptakan produk daur ulang yang bernilai tinggi. Pemerintah juga dapat memberikan insentif kepada masyarakat ataupun bisnis yang berpartisipasi dalam program daur ulang skala besar. Dan efektivitas ini, dengan pendekatan ini, volume sampah yang masuk ke TPA dapat berkurang drastis dan lebih banyak bahan yang diolah kembali menjadi produk baru. Efeknya akan berjangka panjang karena tidak akan hanya mengurangi sampah, tetapi juga menciptakan ekonomi berbasis limbah. Lalu yang kedua menurut saya yaitu ada sistem bank sampah digital, di mana menciptakan sistem bank sampah berbasis teknologi digital, di mana warga dapat menyetorkan sampah yang sudah dipilah dan mendapatkan imbalan berupa uang ataupun poin yang dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, di mana implementasinya dengan pemerintah dapat bekerja sama dengan startup teknologi untuk membuat aplikasi yang memudahkan warga menyetorkan sampah dari ke lokasi pengumpulan atau menjemput sampah yang sudah dipilah. Nah, poin atau uang yang diberikan sebagai imbalan dapat digunakan untuk keperluan seperti pembayaran tagihan listrik ataupun air. Nah, menurut saya, efektivitas ini dapat meningkatkan partisipasi masyarakat karena adanya insentif ekonomi langsung. Selain itu, dengan adanya pelaporan melalui aplikasi, pengelolaan sampah lebih transparan dan terorganisir. Lalu, kolaborasi dengan industri untuk memanfaatkan sampah energi. Nah, solusinya dengan menggunakan sampah sebagai bahan bakar energi alternatif melalui teknologi waste to energy, sampah yang tidak dapat didaur ulang dapat diolah menjadi energi listrik ataupun bahan bakar untuk industri. Nah, pemerintah dapat menggandeng perusahaan energi atau industri untuk membangun pabrik tersebut di Medan. Teknologi ini bisa memproses sampah organik dan organik menjadi energi yang bermanfaat dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Nah, menurut saya efektivitas ini dalam jangka panjang dapat menjadi efektif untuk mengurangi sampah yang berakhir di TPA sambil menghasilkan energi bersih. Ini juga mampu mengatasi masalah sampah organik yang berkontribusi pada gas rumah kaca di TPA. Nah, selanjutnya ada kampanye edukasi berkelanjutan dan penghargaan kepada masyarakat. Dengan meningkatkan kampanye edukasi yang berkelanjutan dan melibatkan sekolah, universitas, dan komunitas setempat, pemerintah dapat juga memberikan penghargaan kepada individu ataupun komunitas yang berkontribusi besar dalam pengelolaan sampah. Nah, implementasinya dengan kampanye seperti lomba pemilihan sampah, penghargaan kepada RT RW yang paling sedikit menghasilkan sampah,
ataupun dengan program seperti Sampahku Tanggung Jawabku dapat membantu mengubah kebiasaan warga. Nah, menurut saya efektivitas ini, edukasi jangka panjang adalah kunci dalam mengubah pola pikir masyarakat tentang sampah. Dengan memberikan penghargaan, masyarakat bisa termotivasi untuk berperan aktif dalam menjaga lingkungan. Nah, solusi yang tadi saya usulkan berpotensi memberikan dampak yang signifikan terhadap pengelolaan sampah di Medan karena menyentuh berbagai aspek mulai dari teknologi, ekonomi, hingga budaya masyarakat. Jika dilakukan dengan baik, kombinasi strategi ini dapat memberikan solusi jangka panjang yang lebih efektif dibandingkan dengan pendekatan konvensional. Nah, pada soal nomor 3, berbagai teori lokasi dikembangkan untuk memahami bagaimana dan mengapa aktivitas ekonomi seperti produksi, distribusi, dan konsumsi tersebar di berbagai wilayah. Teori-teori ini memainkan peran penting dan dalam menghadapi pola perkembangan ekonomi regional dan perkotaan saat ini, serta bagaimana kebijakan dalam mempengaruhi pertumbuhan wilayah. Nah, berikut menurut saya beberapa teori lokasi yang utama dan relevansi dengan kondisi ekonomi regional dan perkotaan saat ini. Yang pertama ada teori lokasi von Thunen, di mana konsep utama dari Johann Heinrich von Thunen ini mengembangkan model ini untuk menjelaskan pola penggunaan lahan di sekitar sebuah kota pusat. Nah, teori ini menggambarkan bahwa intensitas produksi dan harga tanah menurun semakin jauh dari pusat kota. Produk yang membutuhkan biaya transportasi rendah, seperti produk pertanian, dari produksi lebih jauh dari pusat kota. Nah, relevansinya ini dalam menjelaskan bahwa penggunaan lahan saat ini di wilayah perkotaan dan pinggiran kota. Di kota-kota besar, harga tanah lebih yang tinggi. Di pusat kota mendorong kegiatan industri, perumahan murah, dan sektor intensif ruang untuk berada di pinggiran ataupun di daerah suburan. Misalnya kegiatan pertanian ataupun industri yang membutuhkan ruang luas biasanya ditempatkan di luar kota besar karena keterbatasan lahan dan harga tinggi yang di pusat. Nah, yang kedua ada teori lokasi Weber, di mana konsep utama dari Alfred Weber yang mengembangkan teori ini menitik beratkan pada lokasi industri. Weber menyatakan bahwa industri akan lebih memilih lokasi yang meminimalkan biaya transportasi, bahan baku, dan produk jadi, serta tenaga kerja. Weber juga memperkenalkan konsep lokasi titik berat, di mana perusahaan mencari titik optimal antara sumber daya dan pasar. Nah, relevansinya dalam konteks modern, teori Weber relevan untuk memahami lokasi pabrik dan manufaktur, terutama dalam konteks globalisasi. Misalnya, perusahaan sering mendirikan pabrik di wilayah dengan upah tenaga kerja yang lebih rendah dan dekat dengan pelabuhan untuk mengurangi biaya transportasi. Hal ini terlihat dalam pola penyebaran industri di negara-negara berkembang seperti Vietnam dan Indonesia yang menjadi basis manufaktur bagi perusahaan global karena biaya tenaga kerja dan transportasi yang rendah. Yang ketiga ada teori lokasi Christaller ataupun teori tempat sentral. Nah, konsep utama dari Walter Christaller yang mengembangkan teori tempat sentral untuk menjelaskan pola distribusi kota-kota dan pusat ekonomi. Ia berpendapat bahwa tempat-tempat sentral di mana kota-kota besar menawarkan barang dan jasa tingkat tinggi yang tidak dapat ditemukan di kota-kota kecil. Sementara kota-kota kecil menyediakan barang-barang dasar, kota-kota besar berfungsi sebagai pusat distribusi dan konsumsi yang melayani area yang luas. Nah, relevansinya teori ini sangat relevan untuk menjelaskan perkembangan di kota-kota besar dan metropolitan saat ini. Kota-kota seperti Jakarta, Surabaya, Medan berfungsi sebagai tempat sentral bagi kawasan sekitarnya. Mereka menjadi pusat kegiatan ekonomi, perdagangan, dan pendidikan. Sementara kota-kota yang lebih kecil di sekitarnya bergantung pada kota besar tersebut untuk akses layanan dan produk tertentu. Hal ini juga terlihat pada fenomena urban sprawl, di mana kota-kota besar terus berkembang dan menarik migrasi dari daerah sekitarnya.
Yang terakhir ada teori lokasi Locks, di mana August Locks ini mengembangkan teori yang menekankan bahwa lokasi optimal untuk perusahaan bukan hanya tentang meminimalkan biaya, tetapi juga memaksimalkan pendapatan melalui akses yang lebih baik ke pasar. Nah, Locks menyatakan bahwa lokasi perusahaan akan diatur berdasarkan di mana mereka dapat menjual produknya secara optimal dan dengan menghitungkan persaingan dan jangkauan pasar. Relevansi dalam konteks modern, teori Locks relevan dalam menjelaskan lokasi pusat pembelanjaan, pusat distribusi, dan pusat kantor perusahaan. Misalnya, banyak perusahaan e-commerce memilih lokasi pusat distribusi yang dekat dengan pusat kota untuk memaksimalkan akses pasar dan mempercepat pengiriman. Selain itu, perusahaan jasa seperti perbankan ataupun teknologi memiliki lokasi di kota-kota besar untuk mendekati pasar konsumen yang lebih luas. Nah, teori-teori lokasi ini membantu menjelaskan pola perkembangan ekonomi perkotaan dan regional saat ini. Dalam konteks Indonesia, ketimpangan ekonomi antar pusat dan pinggiran, urbanisasi yang pesat, serta fenomena aglomerasi di kota-kota besar adalah isu utama yang dipengaruhi oleh prinsip-prinsip teori ini. Pemerintah dapat menggunakan wawasan dari teori ini untuk mengembangkan kebijakan yang mendorong distribusi ekonomi yang lebih seimbang, meningkatkan aksesibilitas, serta mengurangi ketimpangan antar pusat dan daerah pinggiran. Nah, pada soal yang terakhir, Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki potensi besar untuk mengembangkan ekonomi di berbagai wilayah. Namun, pertumbuhan ekonomi yang terpusat di Pulau Jawa telah menciptakan ketimpangan yang signifikan antar wilayah Jawa dan luar Jawa. Ketimpangan ini disebabkan oleh beberapa faktor yang memiliki dampak besar terhadap pembangunan nasional dan membutuhkan solusi yang terfokus pada pemerataan ekonomi. Nah, yang pertama itu faktor penyebab konsentrasi di pembangunan di Jawa. Konsentrasi pembangunan di Jawa ataupun contohnya kawasan Jabodetabek, di mana sejarah pembangunannya sejak masa kolonial, Batavia ataupun yang sekarang disebut dengan Kota Jakarta, sudah menjadi pusat pemerintahan dan ekonomi. Sejarah ini menyebabkan infrastruktur awal dan jaringan perdagangan terkonsentrasi di Jawa. Nah, aksesibilitas dan infrastruktur di Jawa, terutama Jabodetabek, memiliki jaringan transportasi yang lebih berkembang, seperti jalan tol, pelabuhan, dan bandara. Nah, yang mendorong investor untuk mendirikan industri dan pusat bisnis di sana. Infrastruktur yang lebih baik ini menciptakan daya tarik yang lebih besar bagi perusahaan dan bekerja. Nah, selain itu, populasi di Pulau Jawa juga terbesar di Indonesia, yang menyediakan pasar yang besar untuk produk dan jasa, serta tenaga kerja yang melimpah. Lalu, Pulau Jawa juga sebagai pusat pemerintahan dan bisnis. Banyak keputusan strategis dan kebijakan ekonomi yang dibuat di Jakarta, sehingga memperkuat status Jawa sebagai pusat ekonomi. Nah, kita masuk kepada ketimpangan pendapatannya. Dengan terkonsentrasi pembangunan industri dan jasa di wilayah Jawa, wilayah ini lebih menarik banyak investasi dan tenaga kerja yang terampil. Akibatnya, upah dan pendapatan per kapita di Jawa, terutama Jakarta, jauh lebih tinggi daripada wilayah di luar Jawa yang bergantung pada sektor pertanian dan produktivitas yang lebih rendah. Nah, di Jawa, terutama kota-kota besar, akses terhadap pendidikan berkualitas dan layanan kesehatan jauh lebih baik, yang memungkinkan tenaga kerja di Jawa memiliki keterampilan yang lebih tinggi dan kesempatan untuk pekerjaan yang lebih baik. Lalu kita masuk kepada kesenjangan infrastrukturnya. Pemerintah dan investor yang lebih cenderung membangun infrastruktur di Jawa karena potensi pengembalian investasi yang lebih tinggi dan konsentrasi penduduk. Nah, ini membuat wilayah luar Jawa tertinggal dalam pembangunan infrastruktur transportasi, energi, dan komunikasi. Nah, sebagai negara kepulauan, pembangunan infrastruktur di luar Jawa lebih mahal karena harus melibatkan jaringan logistik yang lebih kompleks dan wilayah transportasi yang lebih tinggi, terutama di wilayah terpencil. Lalu, kita masuk ke dalam ketergantungan ekonomi, di mana ekonomi Jawa didominasi oleh sektor industri dan jasa yang memiliki nilai tambah lebih tinggi dibandingkan dengan sektor pertanian yang mendominasi di luar Jawa. Kesenjangan ini memperparah ketimpangan dalam pertumbuhan
ekonomi antar wilayah. Dan di luar Jawa, sektor pertanian dan sumber daya alam seperti minyak, gas, pertambangan masih menjadi tulang punggung ekonomi. Namun sektor ini lebih rentan terhadap fluktuasi harga global dan tidak menawarkan banyak kesempatan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat setempat. Lalu kita masuk ke dalam aspek dampak dari ketimpangan pembangunan. Nah, yang pertama itu sudah pasti kesenjangan ekonomi antar wilayah, di mana pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi di Jawa, terutama Jabodetabek, tidak diimbangi dengan pertumbuhan yang sama di luar Jawa. Akibatnya terjadi kesenjangan ekonomi yang lebih besar antar wilayah Jawa dan luar Jawa, yang terlihat dari perbedaan pendapatan per kapita yang signifikan. Lalu ketimpangan ekonomi antar wilayah ini mendorong urbanisasi yang lebih cepat, di mana penduduk dari luar Jawa pindah ke kota-kota besar di Jawa untuk mencari pekerjaan dan kesempatan hidup yang lebih baik. Nah, hal ini menyebabkan peningkatan populasi di Jabodetabek dan kota-kota besar lainnya di Jawa yang berujung pada masalah perkotaan seperti kemacetan, perumahan kumuh, dan tekanan terhadap infrastruktur publik. Nah, karena pusat ekonomi dan bisnis sebagian besar berada di Jawa, terutama di Jakarta, ketergantungan nasional terhadap pertumbuhan ekonomi di pulau ini sangat tinggi. Jika terjadi krisis di Jawa, dampaknya akan terasa di seluruh Indonesia, sehingga memperbesar risiko ketidakstabilan ekonomi. Dengan kurangnya infrastruktur dan investasi di luar Jawa menyebabkan rendahnya kualitas hidup di wilayah-wilayah ini. Nah, penduduk di luar Jawa memiliki akses yang lebih terbatas dalam pelayanan publik, pendidikan, dan kesehatan yang membatasi potensi pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Nah, solusi untuk mengatasi ketimpangan ini sudah pasti yang pertama pembangunan infrastruktur di luar Jawa. Nah, pemerintah harus mempercepat pembangunan infrastruktur di luar Jawa untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah. Proyek seperti tol laut ataupun Trans Sumatera yang menghubungkan Sumatera dari utara ke selatan harus menjadi prioritas untuk memaksimalkan akses pasar yang lebih baik bagi daerah luar Jawa. Lalu infrastruktur transportasi seperti pelabuhan dan bandara harus ditingkatkan di luar Jawa untuk mendukung ekspor-impor dan mempercepat pertumbuhan ekonomi wilayah. Lalu yang kedua ada desentralisasi dan pembangunan kawasan ekonomi khusus. Dengan membangun kawasan ekonomi khusus di wilayah-wilayah strategis di luar Jawa, seperti Kalimantan, Sulawesi, dan Papua, untuk menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja lokal. Nah, program ini dapat didorong melalui intensif fiskal yang peraturan yang lebih longgar bagi investor untuk membangun industri di daerah tersebut. Lalu ada pemerintah harus meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di luar Jawa untuk menciptakan tenaga kerja yang lebih terampil dan berdaya saing di pasar global. Pembangunan sekolah kejuruan, pusat pelatihan, dan universitas di luar Jawa sangat penting untuk mendukung industri. Pembangunan di sekolah kejuruan, pusat pelatihan, dan universitas di luar Jawa sangat penting untuk mendukung industrialisasi di wilayah tersebut. Nah, itu untuk mengatasi ketimpangan pembangunan di Indonesia, diperlukan strategi yang holistik mulai dari pembangunan infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia, sehingga kebijakan desentralisasi ekonomi. Pemerataan pembangunan akan mengurangi ketergantungan pada Jawa dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih seimbang di seluruh wilayah Indonesia.